Nama saya Mahendra Adi Indrawan, kelas 12 IPS 1, nomor absen 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan di masa pandemi ini, semua kegiatan kita tertunda memulai dari pekerjaan ataupun pendidikan. Tetapi kita harus semangat melawan COVID-19 ini. Kembali lagi sehat seperti semula, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti belajar, kita harus semangat walaupun di masa pandemi ini. Kita bisa belajar dari rumah seperti yang diperintahkan oleh pemerintah. Pendidikan itu penting bagi kita semua, karena tanpa pendidikan kita semua tidak tahu apa-apa. Jadi kita harus semangat belajar dan tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari wabah virus yang berbahaya ini. Anwar Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 terkait belajar dari rumah. Mendikbud menekankan bahwa pembelajaran dalam jaringan daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Mendikbud menganjurkan bagi daerah yang sudah melakukan belajar dari rumah agar dipastikan guru juga mengajar dari rumah untuk menjaga keamanan para guru. Mendikbud dalam isi Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 itu juga menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh difokuskan pada peningkatan pemahaman siswa mengenai wabah COVID-19. Adapun aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antara siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk dalam hal kesenjangan akses atau fasilitas belajar di rumah. Bukti atau produk aktivitas belajar diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Walaupun banyak sekolah menerapkan belajar dari rumah, bukan berarti guru hanya memberikan pekerjaan saja kepada peserta didik, tetapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi membantu peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Guru tetap perlu berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswanya meskipun tidak dari dalam ruang kelas. Sampai hari ini, ruang kelas masih dipandang sebagai pendidikan yang sesungguhnya oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Masyarakat masih memandang bahwa ruang kelas adalah sekolah yang sesungguhnya dan kelas online itu. Masyarakat belum menganggap kelas online dapat membantu dalam pendidikan anak, meskipun saat ini telah banyak bermunculan startup yang bergerak dalam bidang pendidikan online. Kita menganggap bahwa penutupan ruang kelas berdampak terhadap guru, siswa, dan orang tua dimanapun. Jika sebelumnya ada banyak sekali sekolah yang sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran, maka dalam kondisi yang tidak biasa ini, semua sekolah di Indonesia dipaksa untuk menerapkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Padahal teknologi tidak sebenarnya dapat membantu proses belajar dari jarak jauh menjadi lebih mudah untuk diterapkan. Ada banyak kendala yang dihadapi oleh siswa dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran jarak jauh, khusus untuk para siswa yang tinggal di daerah-daerah terpencil, mereka yang tinggal di pedalaman. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan orang tua peserta didik untuk memiliki HP smartphone dan harus membeli kuota internet guna mengakses internet setiap hari. Mengesampingkan keterbatasan di atas, bahwa teknologi tidak dapat menyentuh salah satu inti dari pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Ketika pendidikan harus menerapkan pembelajaran jarak jauh, ketika siswa harus belajar dari rumah, ketika guru harus mengajar dari rumah, maka siapa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter siswa? Salah satu ajaran yang terkenal dari sang bapak pendidik Indonesia, Ki Hajar Dewantara, adalah setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Mengintegrasikan ajaran beliau dengan tujuan kurikulum 2013, maka setidaknya kita dapat mengambil dua pelajaran. Pertama, bahwa setiap anggota keluarga yang lebih dewasa harus dapat mengajarkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, bahwa setiap rumah hendak menjadi tempat bagi setiap anggota keluarga, khususnya anak-anak,
untuk bisa memperoleh sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan untuk kehidupan yang penuh makna di masa depan. Sikap spiritual dan sosial inilah yang akan membentuk karakter peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Pemerolehan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik itu tidak selalu harus mengandalkan ruang-ruang kelas melalui guru yang secara resmi mengajar di sekolah, namun bisa diperoleh dari orang tua dan orang dewasa yang ada di rumah dan di sekitarnya. Pendidikan karakter melalui sekolah jarak jauh di saat peserta didik sedang school from home atau sekolah dari rumah dapat tetap dikawal dan dikontrol oleh para guru. Salah satu dengan memberikan lembar kontrol karakter. Ada banyak karakter positif yang dapat dikembangkan oleh guru sesuai kompetisi inti dari kurikulum 2013 seperti memiliki sifat religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan lain-lain. Guru dapat mengembangkan lembar untuk diberikan kepada peserta didik dan untuk orang tua. Lembar tersebut dinilai oleh guru, setelah itu guru memberikan umpan balik. Guru kemudian menguatkan karakter yang sudah baik dan mengubah karakter yang masih tidak sesuai. Guru dapat pula memberikan penghargaan pada siswa yang berprestasi. Setidaknya dengan mengucapkan selamat di grup WA peserta didik dan memberikan hukuman melalui WA jalur pribadi agar nama baiknya tetap terjaga dan anak tidak merasa direndahkan di depan teman-temannya. Peserta didik juga dapat diberikan ucapan selamat jika mengerjakan tugas tepat waktu dan diberikan hukuman jika terlambat mengerjakan tugas sebagai bentuk penanaman karakter disiplin. Karena ada kabar seorang peserta didik tidak dapat mengerjakan tugas karena tidak memiliki kuota internet, maka guru dan mengejak teman-temannya kelas untuk mentransfer pulsa sebagai bentuk penanaman karakter empati dan peduli. Guru dan wali kelas harus selalu mengontrol setiap kata yang ditulis oleh peserta didik dalam grup BA anak-anak sebagai bentuk penanaman karakter sopan dan santun dalam berucap dan bertanggung jawab atas semua ucapan dan perbuatan mereka. Pendidikan karakter di masa belajar di rumah ini harus tetap dikawal dan diawasi oleh guru. Tanggung jawab pendidikan karakter ada di tangan kita bersama demi mewujudkan pembangunan pendidikan nasional yang didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang memiliki keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan budi pekerti yang luhur, memiliki kapasitas pikir dan daya untuk menguasai ilmu pengetahuan, serta memiliki kecakapan dan keterampilan demi Indonesia yang unggul. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT di kala pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.